Mimpi Ferdy Sambo jadi Kapolri dirusak kasus Brigadir J dan AKP Rita Yuliana kini hanya pasrah. Mimpi Irjen Ferdy Sambo untuk menjadi seorang jenderal polisi bintang 4 atau Kapolri sepertinya harus dikubur dalam-dalam. Meski punya segudang prestasi luar biasa, Irjen Ferdy Sambo diyakini akan sulit jadi Kapolri karena kasus penembakan yang terjadi di kediamannya. Ya, kasus yang menewaskan Brigadir J ini masih belum terungkap kebenarannya. Naasnya lagi, Brigadir J adalah seorang kepercayaan sekaligus ajudan dari Ferdy Sambo sebelum tewas ditembak. Orang yang menembak Brigadir J juga masih erat kaitannya dengan Ferdy Sambo. Dia adalah Baradae, yang tak lain adalah salah satu dari 7 ajudan yang bertugas di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo. Belum usai penanganan kasus Brigadir J, muncul lagi isu baru yang membuat nama Irjen Ferdy Sambo tercoreng. Isu tersebut adalah kedekatan sang jenderal dengan salah satu akpol cantik di tubuh Polri. Akpol itu adalah AKP Rita Yuliana yang saat ini bertugas di Polda Metro Jaya. AKP Rita Yuliana adalah polwan yang berprestasi. Dia disebut-sebut punya hubungan khusus dengan Irjen Ferdy Sambo. Dugaan hubungan antara Rita Yuliana dan Irjen Ferdy Sambo ini pertama kali muncul di Twitter. Hal ini bermula dari sebuah akun Twitter bernama _M_Mokoginta membuat cuitan terkait Ferdy Sambo. Dalam cuitannya, pemilik akun tersebut menuliskan 2 hal, yakni Ferdy Sambo yang sudah tidak akur dengan istri. Selain itu, nama AKP Rita Yuliana juga ditulis dalam poin nomor 2 yang berkaitan dengan sosok Ferdy Sambo. Sambo sudah tidak akur lagi dengan istri sejak lama, bahkan sering pisah rumah. Yang kedua, Sambo memiliki kem-keman polwan pangkat AKP Rita Yuliana, Akpol 2013. Informasinya polwan tersebut akan mengundurkan diri atas permintaan FS dan sedang proses. Tapi sampai hari ini isu tersebut masih belum terbukti kebenarannya. Sebelum terseret dalam pusaran kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo, AKP Rita Yuliana adalah polwan yang bisa dibilang cepat karirnya. Ia pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Lombok Timur dan fasih berbahasa Mandarin. Dirinya juga pernah mengungkapkan kasus besar pada saat ditugaskan di Polda Nusa Tenggara Barat. Kasus itu adalah praktek prostitusi berkedok penari striptis di kawasan pariwisata Sinyigi, NTB. Berkat prestasinya tersebut, AKP Rita Yuliana kemudian dimutasi ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari YouTube Raflai Harun, 2 kasus ini sepertinya akan membuat karir Irjen Ferdy Sambo di institusi Polri terhambat. Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga diyakini akan sulit untuk dipromosikan jadi Kapolri. Di antara semua jenderal yang menghuni tatanan tinggi di tubuh Polri, semuanya pasti yakin jika karir Ferdy Sambo adalah yang paling cepat. Bahkan dalam kurun waktu 7 tahun saja, Ferdy Sambo bisa merubah pangkatnya dari 2 melati menjadi jenderal bintang 2. Prestasi Irjen Ferdy Sambo tak lepas dari berbagai pengungkapan kasus besar di Indonesia. Di tahun 2015, Irjen Ferdy Sambo sukses mengungkapkan kasus Wayan Mirna Salihin atau dikenal dengan kasus kopi sianida. Setelah itu, Ferdy Sambo kembali menorehkan tinta emasnya dengan memecahkan kasus surat palsu Joko Chandra saat masih menjabat sebagai Ditripidum Bareskrim. Kasus surat palsu Joko Chandra usai, Ferdy Sambo kemudian menuntaskan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Pasca berbagai menyelesaikan kasus yang luar biasa itu, Irjen Ferdy Sambo kemudian dipercayakan sebagai Kadif Propam Polri. Banyak hal yang membuat Irjen Ferdy Sambo sangat pesat karirnya. Salah satunya, ia sangat dekat dengan 3 Kapolri sebelumnya, bahkan bisa dibilang sebagai anak emas. Tapi sayang, karir emas Irjen Ferdy Sambo tercoreng dengan kasus penembakan Brigadir J di rumahnya sendiri.
Yang lebih memalukan lagi, peristiwa polisi tembak polisi ini terjadi antara sesama ajudan Ferdi Sambo. Ia bahkan digadang-gadang akan sulit menempati jabatan sebagai Kapolri di kemudian hari karena punya catatan yang sudah tercoreng. Sampai kapanpun, peristiwa polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J serta isu kedekatannya dengan AKP Rita Yuliana akan menjadi hal yang sulit dilupakan dalam karir Ferdi Sambo. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak luput dari lupa, salah, dan dosa.